Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Boni dari BP Jam Sostek. Bapak Boni, apakah masih di room, Pak? Halo, selamat siang, Pak Boni. Baik, selamat siang. Halo, selamat siang, Bapak. Ya, Bapak, boleh langsung ditanyakan kepada narasumber pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Mungkin ada dua pertanyaan ya, Mas ya. Yang pertama mungkin nggak beda jauh sama yang tadi di chat. Apakah bisa nanti di share indikator of compromise untuk Lockbit 3 ini? Itu terus apa aja? Terus kita bisa misalnya dapat IOC mungkin dari IP atau dari domain dan sebagainya. Terus yang kedua dari produk XDR ini, tadi kan dari XDR ini bisa lihat telemetri, terus kita bisa juga detect dari mana sumber kompromis ini atau sumber malware ini atau ransomware. Nah itu bisa ngedetek juga nggak ya, misalnya di suatu tempat yang PC satu terinstall XDR dan antivirus, yang PC lainnya tidak terinstall. Nah itu kemungkinan itu bisa dapat telemetri itu, atau misalnya dapat vulner dari device-device yang tidak terinstall. Mungkin itu aja sih. Oke, Pak. Alright. Jadi yang pertama berkenaan informasi IOC ataupun keberadaan login-nya, ya. Nah, itu yang soal pertama, kan. Yang kedua, gimana dari sisi DRSDN-nya bisa kita juga mengetahui kalau informasi dari device yang mungkin nggak ada agent di SentinelOne. Oke. Jadi soalan yang pertama, tadi saya juga ada sharing. Jadi di SentinelOne itu kita punya apa yang kita bilang Sentinel Labs. Sentinel Labs ini pekerjaannya bukan sekadar melihat attack atau gimana, mengidentifikasi semua yang berlaku, apa IOC yang digunakan, TTP yang digunakan oleh semua attack yang masuk yang kita kerjakan. Tetapi juga kita juga mencari vulnerability yang baru. Nah, sepertinya vulnerability yang ada di HP, di network device dan juga di perangkat-perangkat yang lain, kita juga mencari vulnerability yang baru yang direport yang pertamanya oleh Sentinel Lab. Nah, jadi kita ada page yang tadi saya share-nya di dalam respon kepada salah satu pertanyaan juga tadi. Jadi dari situ kalau Bapak cubaan cari Lockbit ataupun Medusa ataupun apa saja jenis ransomware, di situ kita akan jelaskan gimana perjalanan dan semua tersebut. Apa IOC yang Bapak perlu tekankan di dalam environment Bapak, bukan sekadar hash, tapi juga dari segi TTP-nya juga. Apa TTP yang harus yang dikerjakan oleh ransomware tersebut, dan TTP ini bisa dijadikan sebagai watchlist di SentinelOne. Jadi kadang-kadang apa yang kita build di dalam platform kita juga bukan sekadar kita protect dari segi real time, tapi juga kita bisa memprotect attack yang mungkin belum organisasi itu alami lagi. Bapak mungkin terdengar ada organisasi lain ataupun company lain yang sudah terkena attack. Jadi sekarang Bapak coba mempelajari IOC-nya dan digunakan IOC itu untuk kita create watchlist supaya pada saat kita evaluate telemetri dia secara real time, kita juga bisa berespon kepada telemetri tersebut. Nah, jadi itu satu perkara yang bisa dilakukan di SentinelOne yang kita panggil STAR, Storyline Active Response. Nah, jadi banyak vendor di luar sekadar berhenti di watchlist, tapi kita bisa mengerjakan respon juga secara real time, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ada mesin yang sudah adanya agent SentinelOne, tapi ada juga mesin yang mungkin tidak ada agent. Mungkin attack yang berlaku itu juga. Dari SentinelOne itu kita juga bisa mendeteksi lateral movement. Jadi kita juga ada detection engine khusus untuk mengetahui kalau ada lateral movement yang initiate dari mana-mana aja device, sama ada dari remote, external, ataupun juga internal juga. Jadi kita tahu ada eksekusi yang coba lewat source-nya dari mana. Dari situ kita bisa mengidentifikasi source IP-nya, dan dari situ kita bisa mengerjakan action yang seterusnya. Di SentinelOne itu, agent itu kita bekerja bukan sekadar melihat dari sisi endpoint, kita juga melihat dari sisi attack surface yang berbeda. Kalau ada application vulnerability, kita akan menunjukkan application vulnerability-nya ada di mana, application mana, version apa,
gimana critical CV SS core-nya digunakan pakai oleh attacker di luar, dan dari situ Bapak bisa fokus untuk patch mesin-mesin yang sepatutnya. Yang kedua, kita juga melihat dari sisi network. Kita bisa scan asset discovery, mengetahui aset mana yang sudah ada agent, aset mana yang sudah terproteksi, aset mana yang belum terproteksi, dan kalau belum terproteksi kita bisa mendeploy agentnya juga, peer-to-peer agent deployment. Dan kalau ada device yang unknown, kalau device unknown, kita juga bisa merespon kepada device itu. Jadi kita bisa memberitahu agent-agent kita yang ada stop communication dengan IP tersebut. Jadi ini bisa menangani data daripada diinfiltrate atau exfiltrate oleh device yang lain. Nah, jadi itu salah satu beberapa cara yang bisa kita kerjakan di SentinelOne. Jadi saya harap jelas dari segi penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Fadli. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Boni, terima kasih Pak Fadli.